Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya John Ahmad Puji. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang DHCP server. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep DHCP, konfigurasi DHCP server, fixed address DHCP server. Yang pertama kita akan memahami dulu apa itu konsep DHCP. Nah, misalkan di sini kita itu nantinya si IP address akan 10.10.10, 10.10.2.3, 76.16.1.0. Ini itu semuanya IP address-nya akan kita menambahkannya secara statik ya teman-teman. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasinya menggunakan DHCP ya teman-teman. Jadi nanti si ini itu kita tidak mengkonfigurasinya secara statik, melainkan dia mendapatkan IP address melalui router Debian ya teman-teman, maupun Ubuntu client, Debian server, dan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan DHCP? Karena kalau kita menggunakan statik itu ada kelemahannya ya teman-teman. Nanti misalkan ketika kita ingin menyetel IP saat ini 10.10.2 dan ini juga 10.10.2 itu tidak terdetek ada kesalahan. Jadi nantinya ketika kita ngeping dari sini ke sini itu tidak bisa teman-teman. Nah, jadi itu konsep DHCP ya teman-teman, atau mendapatkan IP address secara otomatis ya teman-teman, nanti dikasih oleh router Debian-nya. Oke teman-teman, saja kita akan belajar konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Nah, yang dimana kita pada sebelumnya sudah memahami konsep DHCP server. Jadi ketika kan dulu kita mengkonfigurasinya lewat statik, menambahkannya sendiri, sekarang kita bisa menambahkan dengan DHCP atau otomatis ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba mendhcp-kan yang klien Ubuntu atau interface klien Ubuntu. Nah, sekarang kita langsung aja ke routernya. Nanti kita mengkonfigurasinya lewat router ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama kita itu harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman, atau masuk ke home directory root. Nah, di sini kita juga perlu menginstal ya teman-teman untuk DHCP-nya, yaitu untuk instalnya namanya apt install isc min dhcp server ya teman-teman. Apt install isc apt install isc min dhcp min server ya teman-teman. Ini enter. Oh, di sini kita benar. Berarti di sini sudah ya teman-teman. Enter coba. Nah, sekarang untuk saja kita itu masuk ke nano slash etc slash default slash isc. Oh, ininya belum terdownload teman-teman. Kita coba default isc min dhcp ya teman-teman. Oh, ininya belum terdownload berarti ya teman-teman. Di sini kita lihat enable to location packet isc dhcp ya teman-teman. Kita Nah, oke, sekarang kita akan menginstal ini ya teman-teman, untuk bahan DHCP-nya. Untuk misalnya apt install isc min dhcp min server ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita y aja enter. Nah, ini lagi memproses penginstalan. Kita tunggu dulu. Lihat wifi kita. Nah, ini lagi mulai proses ya teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini bisa kita tunggu. Di sini ada banyak error ya teman-teman. Nah, ini itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena ini baru menginstal, kita itu belum men-settingnya ya teman-teman. Bisa kita sendiri IP address dulu. Nah, sekarang kita akan melakukan info 9 ini untuk DHCP ya teman-teman. Karena kita pas topologi itu yang di DHCP-nya cuma info 9 atau Ubuntu client. Nah, caranya teman-teman masuk dulu ke nano slash etc slash default slash isc dhcp server kita. Nah, di sini ada interface ya teman-teman. Nah, tadi itu error itu karena ini ya teman-teman belum tambahin.
Nah, sekarang kita tambahin di sini ya teman-teman, endpost 9 ya teman-teman, atau yang mengarah interface ke klien untuk kita Ctrl X, save, enter. Nah, sekarang kita langsung ke nano slash etc slash dhcp dhcp.com teman-teman. Nano slash etc dhcp slash dhcp.com teman-teman. Nano slash etc dhcp.com teman-teman. Enter. Nah, berarti kalau tidak ada gini berarti salah ya teman-teman. Dan coba kembali nano slash etc slash dhcp slash dhcp lagi dhcp. Nah, ada ya teman-teman dhcp dot com gitu. Di sini karena ada dua teman-teman, kita pilih yang ini dot com. Nah, di sini kita enter aja. Jadi ini ada kesalahan ya teman-teman, saya coba lihat nano slash etc slash dhcp slash dhcp dhcp coba dhcp.com teman. Oke, bentar. Oke, di sini kita lihat. Oh, ya, teman-teman, untuk komennya itu salah ya teman-teman, saya exit dulu aja di sini. Untuk komennya itu nano slash etc slash dhcp lalu dhcpd.com teman-teman. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Scroll. Nah, di sini ada yang namanya subnet ya teman-teman. Nah, ini tuh masih berbentuk komen, kita aktifkan ya teman-teman dengan menghapus pagarnya. Nah, di sini atau subnetnya itu kita ganti yang seperti IP yang dibutuhkan. Contohnya misalkan di sini gini bentuknya. Maaf, kasih dulu. Subnet 172.16.0.1.0 teman-teman. Dan untuk netmasknya juga itu 255.255.0 teman-teman. Ini kita tinggal hapus saja titik kosong, lalu kita range nya kita aktifin teman-teman. Ini semuanya aktifin ya teman-teman yang pada ini. Kita coba aktifin dulu teman-teman supaya tidak ini bawah sekarang. Aktifkan. Capek ayam masuk. Nah, ini Bol ayam basketball nggak pakai tebel. Ini pakai IC. Nah, ini juga kita aktifkan ya teman-teman. Nah, sekarang untuk range itu atau IP yang bisa digunakannya, misalkan di sini kita IP yang bisa digunakannya itu 172.168 titik maaf 116.1 titik 10 teman-teman. 10 ini tuh IP range yang bisa digunakan oleh klien kita ya teman-teman yang di DHCP ini. Dan untuk sampainya kita sampai untuk yang bisa digunakannya sampai 172.16.1.100 ya teman-teman yang bisa digunakannya. Dan ini untuk domain dengan ininya kita ini opsional ya teman-teman, mau diganti mau enggak, karena saya enggak terlalu butuh jadi saya enggak aja. Dan ini itu option routernya teman-teman, atau router yang terhubungnya. Di sini 172.16.1.1 teman-teman. Nah, di sini kita ke broadcast ya teman-teman. Nah, broadcastnya itu teman-teman kita aja 172.16.16 titik 1 titik
255 ya teman-teman, 255. Nah, sudah. Untuk ininya kita sudah aja, kita Ctrl X, save, lalu enter. Nah, sekarang kita ini teman-teman, sistem ctl restart isc dhcp server isc dhcp server ya teman-teman, jangan pakai service. Nah, di sini saya enter. Nah, di sini sudah. Sekarang kita coba melihat di client Ubuntu ya teman-teman, apakah IP-nya bakal berubah. Sini masuk. Di sini kita ke terminal teman-teman. Kita cek dulu IP address-nya apakah. Nah, bisa katanya di sini untuk IP-nya itu masih 72 ya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke sini. Untuk menggantinya teman-teman yang asalnya statik. Nah, di sini kita setting. Nah, di sini ada IP4. Nah, ini kita kan ini manual. Sekarang kita ke DHCP ini, kita apply, kita matiin, lalu nyalain lagi. Nah, sudah gini, kita keluar, lalu kita cek IP address lagi. Nah, bisa kita lihat di sini untuk IP nya itu jadi titik 10 ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan konfigurasi DHCP server. Oke, untuk saya kita pada materi terakhir backset IP address DHCP server. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menerapkan IP address ke client Ubuntu menggunakan DHCP yaitu 172.16.1.10. Nah, sekarang kita akan ini ya teman-teman, jadi si IP address itu fix address itu, jadi si IP address itu bakal tetap 10. Misalkan saya akan ubah, jadi ketika kita DHCP dia akan tetap mendapatkan titik 10 ya teman-teman, tidak berubah. Sekarang kita akan coba ke titik 24 ya teman-teman. Caranya kita masuk dulu ke routernya. Nah, di sini teman-teman masuk lagi ke ini ya teman-teman, DHCP phone, lalu scroll ke bawah. Nah, ada ini ya teman-teman, host Fantasia teman-teman. Nah, ini itu kita aktifkan ya teman-teman, kita hapus, ini juga kita hapus, ini kita aktifkan semua ya teman-teman, dan yang ini juga kita hapus ya teman-teman bawah. Nah, ini itu kita di sini diminta dimasukkan MAC address teman-teman. Nah, ini itu MAC address dari si Ubuntu kliennya teman-teman. Nah, untuk melihat MAC address teman-teman tinggal ketikkan aja IP address, dan di sini ada ini ya teman-teman, link enter. Nah, ini jadi ini itu MAC address-nya teman-teman. Nah, kita tulis aja ya teman-teman. Untuk MAC address-nya di sini 08.2.2.14.2.80.255. Nah, kita lihat lagi pas sudah benar 08.027.14.80. Ini sudah benar teman-teman, dan 55. Dan ini fix IP address-nya teman-teman. Ini IP address-nya yang mau di fix-nya berapa nih? Nah, sekarang kita akan coba aja IP address-nya itu 172.16.1.24. Nah, sudah ini kita kontrol aja, kita save, kita enter. Nah, sekarang kita restart dulu ya teman-teman DHCP-nya. Nah, di sini sudah. Nah, sekarang kita akan ke DHCP lagi ya teman-teman, dengan cara kita ke setting, kita ini lagi teman-teman, apply, kita matiin, kita nyalain lagi ya teman-teman. Nah, coba IP address. Nah, bisa kita lihat di sini IP address itu sudah berubah menjadi titik 24 ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan DHCP server ya teman-teman. Mohon maaf ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.